Monggo supaya gak berprasangka elek nggih iki. Ngaji nang tempat karaokean akeh wong wedok-wedok. Monggo tempat karaokean niku nek dikeki umur 10-20 tahun. Sesuk bersaksi karo Gusti Allah. Kene nggone wong mendem, ana lonte-lonte, ana wong sing duwe rezeki ku digawe mendem-mendem, digawe wedokan. Tetapi suatu saat ada orang mulia yang datang siar di sini memperkenalkan ayat Allah, berarti awake dhewe berkahi. Paham iki, Pak? Nah awake dhewe nang masjid, awake dhewe diberkahi karo alam. Ngaji umume nggone gendruwo wit ringin. Awake dhewe ngaji. Aku nggone iki ngono. Hingga sewet ringin niku mau bersaksi bahwa aku pernah diberkahi ono wong nom-noman pak iki ngaji tauhid nang kene. Dadi isine ra gendruwo. Satu saat beringin niku disinggahi malaikat karena ono wong ngaji tauhid kon jero ya. Ngono Pak. Akhirnya diberkahi. Makanya si ariku ngono gak oleh ngaji. Kan iku kadang ngaji nang kene ucul. Nang dia di sorbet ringin nang hotel yo kuno hotel tempatnya ngono tapi tahu ngaji Pak nang rumah makane nang lobine. Sang hotel ngomong iya aku semenjak sekian tahun dadi hotel aku pernah digoni wong maksiat, digoni wong Cina, digoni wong nah tapi ono pawongan sing rene kadang karo tamune ngaji tauhid nang kene berkahi bersaksi ya. Itu sesuk waman sakulat mawajin wa mangkofat jadi nggon koyo ngono nek gak dileboni kapan ngerti kebenaran Pak selawase ngene Gus iki ngaji gak karo jamaah lho takon Pak Sunawat lonte-lonte Pak lho ora apa pada satu saat kabeh wong menghinakan aku ning aku tahu di lem-lem dimulyakno jarene aku duduk wong hina kok itu wong wis tuwa kaya awake dhewe ngene iki terus arep apa meneh saiki ayo arep apa meneh makane kowe tak tingkatno ilmu nuat gaib iku mau bingung kowe arep apa meneh apa iso wong lungguh iku sampai 3 tahun kok Sunan Kalijaga ora iso Pak. Aku iso kena apa? Ayo kuwi. Diungkap dari sisi nuat gaib diungkap baru gue sadar. Makanya hidup itu nggak pernah ada gelombang getaran, cuman gelombang getaran. Manusia muncul sesuai frekuensi digetar gedung. Suatu saat tidak tahu 3 detik 4 detik getaran itu melemah tak pernah ada. Jadi manusia itu cuma sombong gelombang aja getaran hingga nang ayat dikatakan bahwa malhaya di dunia ilal mataul guru kehidupan dunia itu di budaya karena tidak pernah ada di surat Muhammad ayat 36 bahwa kehidupan dunia ini hanya sendau gurau dan permainan belaka seperti permainan game over ini. Dia main game jadikan kehidupan dunia ini sebagai sendau gurau dan permainan garapan enteng aja ngeri Pak. Nah itu tadi aku nak menginjak nuat gaib aku mau sulit kayak ngono ning paham loh sulit nuat wiji gaib samar sulit pengetahuan itu bagian loh mahfuz kehidupan yang nyata. Jadi kehidupan besok di sana Allah menyatakan hari akhir di dalam terjemahan Al-Quran disebut hari kemudian hari kiamat iya akan terjadi iya di bumi ini kiamatmu dewe ya ono kemudian disebut hari akhir itu malah dikatakan hari kemudian bisa dikatakan besok bisa dikatakan makanya alam dunia ini bisa dikatakan alam barzahnya orang Mojopahit dan orang Mataram. Alam dunia ini sekarang ini yang kita pijak bisa dikatakan gambaran dari angen-angen dari alam Mataram sana ataupun alam Majapahit.
Nah, kenapa mengarah ke sana? Jadi mereka ini pernah hidup. Jadi manusia ini tak akan pernah mati. Wa qalu limang yuqtal fisabilillahi awat wal ahyaun wala tasum. Mereka yang hidup di jalan Allah tidaklah mati melainkan hidup terus. Wala tasurun, hanya engkau saja yang tidak memahami. Nah, disinilah kita hidup terus. Nah, di sini bahayanya ini. Ayo, kamu ini produk sekarang atau produk kemarin? Lauhul Mahfuz. Allah itu nak nyetel itu sekali tok, Pak. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Sekali itu ucapan kalami Allah. Kun fayakun. Cuman Allah wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, Allah bersumpah kepada waktu. Demi Pak Wahid, berarti Gusanton bukan Pak Wahid, berbeda. Maka Allah tidak pernah berada di dalam waktu. Demi waktu, maka Allah menyatakan kun, ruang dan waktu ciptaan Allah. Maka Allah lebih besar dari eksistensi itu kan. Blek, jadi dia. Nah, begitu hidupnya hanya kalam toh. Kun fayakun. Jadi jadilah. Enggak pernah Allah menyatakan kun. Ya cuman sekali ku janji Allah kun, jadilah. Jadi konteksnya Allah itu Lauhul Mahfuz sudah digelar. Kalau jadi tanpa sebab, kalau jadi permainan ini jadilah. Sesungguhnya dirimu sedang mempermainkan dirimu sendiri. Dirimu pernah hidup di zaman Mojopahit. Benar ini. Dirimu mungkin juga pernah hidup di zaman Mataram. Setiap per ratusan tahun lah mungkin gelombang itu akan beriak-beriak itu. Dirimu mungkin pernah hidup hingga katakan undur makol wa ilakan tandur makol. Itulah Allah menyatakan di hari kemudian kan. Nah, kemudian dari hari kita ini, apakah hari yang masih hidup? Maka disebutkan mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati melainkan hidup. Selalu begitu terus. Nah, yang jadi sosok kalau kau hidup di zaman Mojopahit dengan nama siapa? Sekarang Gusanton dulu mungkin seorang resi, bisa. Mungkin seorang begawan, bisa. Ini paham? Maka sekarang ini banyak hotel gedung-gedung bertingkat, biar-biar itu candi-candi. Nah, mereka semua ini adalah pola dari permainan otak mereka karena hidup paralel. Makanya ilmu ini disebut nu'at gaib. Satu saat Kanjeng Sunan Kalijaga ini nulis surat linglung. Kenapa? Karena dirinya pernah linglung, bingung dalam permasalahan Lauhul Mahfuz. Ini piye? Di Kendali Sodo, Kanjeng Sunan Kalijaga melihat orang yang kuning langsat hampir menyamai seperti dirinya. Loh, kowe iki sapa kok kowe? Aku lho Prabu Udayana. Loh, se. Prabu Udayana iku lak ana nang alam pewayangan sih. Lah kok urip ngene iki piye? Lah nggih kula niki kesasar Kanjeng Sunan. Monggo kula goleki sing jenenge Syekh Maloyo sing iso medhar jamu sekali musada. Medhar jamu sekali musada. Weh, monggo. Dua kalimat catat kuwi sing iso medhar. Minangka nek iso medhar kuwi aku balik nang alammu lah ya. Alam pewayangan karo aku iku kaceke ribuan tahun. Lah kok iso ngene. Lah kok tindak tandukmu iku kaya aku. Lho. Kowe mbiyen nang jamanku iki jenenge kula niki Udayana. Ya lah. Makane Sunan Kalijaga nulis serat linglung pikirane. Kok aku urip meneh nang alam iki piye to iki? Iki nuat gaib, makane sang raja nuat gaib ngumpul kita iki alam paralel. Satu saat ono wong watak sabar apa jebule digarai masalah kereng. Nah sing nang kono ki ono unen-unen kitab Jawa ngomong nek awake dhewe iku iso nrimake ono sing ra iso. Jenenge Sunawan jenenge Anton ki ono nang kono aram paralel.
Telepone nak paralel nang kene nang ndukur lho bapakku mbiyen. Halo bapakku ngrungokke jenenge telepone di paralel. Kehidupan yang di sini aku ngomong padha krungune. Dirimu kadang iso ngintip nek pas gak duwe mangan. Ora krasa kowe berada di alam paralel. Wah ngene iki aku susah ya andai kata. Pintune apa nek ngintip? Andekan. Andekan aku iso. Alam paralel. Yahudi kan nemokno film The One. Iki piye Jet Li iki? Oh, iki sakti, kungfune hebat. Ora ono sing iso ngalahke. Akhirnya ditemokno suatu mesin waktu, pengolah waktu, pengolah jiwa. Nek wong cerdas itu mesti kebalikannya, dia mempunyai sesuatu. Jadi Jet Li sing bahaya itu, film The One itu, dia dadi bajingan mesti sing gak ono sing iso ngalahno pada zaman itu. Sing iso ngalahkan dirinya sendiri. Paling tidak nek wong duwe pemikiran begitu mesti punya pemikiran majes kebalikannya. Pinter wong Yahudi. Digoleki cep, tibakno Jet Li sing penjahat sing kejem iku, ono Jet Li meneh sing polisi. Itu dijoko nang ngene alam dimensi waktu. Ceprek itu menang itu. Karena di zaman itu enggak ada yang iso ngalahno. Ngeri dong. Makanya tak tingkatno 1% aja lah dari Lauhul Mahfuz. Kenapa Allah menyatakan mereka-mereka yang bertakwa tidaklah dia bersedih hati, tidak ada kekhawatiran di dalamnya, berbahagialah dirinya. Karena dia ngerti alam paralel. Sulit, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi dirimu dulu itu berpakaian apa, sekarang sedang berpakaian apa. Kita ini pernah ketemu dari kontak dulu itu. Karena memang itu apa itu, main game gitu. Dereng game over ya. Matinya pun kita belum game over, kita masih melanjutkan game dengan game lagi. Ada di surat Muhammad ayat 36, kehidupan di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah permainan dan senda gula. Maksudnya kok kan iku ayat kanggo wali. Lah awakmu terlalu serius. Siapakah dia? Sampai akhirnya Allah menciptakan pun suatu program kereta yang mana gerbongnya mungkin 50, mungkin 10. Kebiasaan kita berada di gerbong 4. Nah, disinilah gerbong 4. Kita belum pernah berjalan ke gerbong 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba di alam paralel kita berjalan di gerbong 5, 6, 7, 8, 9. Di sana dengan kehidupan berbeda, tetapi sama sing lakoni. Itu sebabnya Rasulullah gurung diciptakno swarga, tapi wis ngerti swarga. Itu sebabnya Nabi Idris iso mlebu swarga. Karena sedang berjalan-jalan di gerbong waktu. Itu terus. Nah, siapakah dirimu? Siapa diri ini, Gus? Konsep sedulur papat, bahkan Rasulullah itu ketemu malaikat Jibril serupa dengan dirinya. Konsep sedulur papat. Dia hidup berbarengan dengan dirinya. Dia menjaga marwah martabat kehidupannya. Sama kalau ketemu dengan sedulur papat, kita bisa melihat dengan wajah kita masing-masing seperti cermin. Terus lantas kita berpikiran, bagaimana kehidupan sedulur papat? Manusiakah dia? Oh, itu mukorobin golongan malaikat atau bukan? Atau bagaimana kamu berpikir sedulur papat? Pernah nggak awakmu itu moro-moro entuk bejo? Tiba-tiba aku nganggur moro-moro no sing nyedekai wong sakmene.
Sebetulnya Allah tak akan keliru memberikan rezeki kepadamu, karena hidup ini paralel. Sebetulnya Gus Anton sedang mentransfer Gus Anton sendiri. Makanya nak kon sedekah, sebetulnya kamu itu dengan siapapun itu, kamu itu sedekah kepada dirimu sendiri. Laiki yang kamu katakan bergerak ini kan karena ruang. Kamu tidak pernah berpikir karena waktu. Pada ruang dan waktu itu terjadi secara bersama. Kalau kau bergerak, waktu ini juga bergerak. Kalau kau diam, waktu akan diam. Jikalau waktu ini diam, maka tidak ada kehidupan juga. Ya. Maka kaya pikirkan adalah bergerak di antara ruang. Ini Gresik, ini ke Jogja. Kau tidak pernah berpikir dimensi waktu. Padahal di waktu-waktu sebelum itu terjadi. La ilaha illallah, itu terjadi. Nah ini sulit, makanya sedang kalau kamu menerima, Allah tak pernah keliru memberikan rezeki. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepadamu tak pernah keliru, karena yang menjaga ar-rozak, yang menjaga. Rezeki yang diberikan takaranmu sendiri. Adapun berapa kali kehidupanmu adalah rezeki-rezeki yang kau bagi-bagi atas dirimu sendiri. Jadi gak pernah kelong, gak ono wong dihapusi, gak ono wong dibujuki, karena akan dikembalikan kepada itu. Sulit kau memahami nuat gaib, dan ini memang ada, beliau sang nuat gaib. Kenapa dia merampok Begalokojaya? Karena tahu Sunan Bonang. Kalau dia itu ngintip di alam paralelnya, begitu dia merampok, saat dia itu berada di atas batu, kenapa aku selalu membuat dosa ya Allah? Katanya Sunan Bonang ini jadi acuan idola. Dia seorang wali, alangkah indahnya jadi wali, aku nak jadi wali. Sebetulnya dia sedang mengintip kehidupan wali. Maka Sunan Bonang tahu. Diinceplah tongkat, karena berganjaran energi sawah bebas, dia menuju ke gerbang seribu. Kalau kau berada di gerbang 4, kemudian kau melepas ini tubuhmu gerbang 4, dan kau tidak sadar kau sedang duduk, sang gerbang 4 itu punya tempat duduk kamu. Maka jiwamu sudah tidak ada di gerbang 4. Kau sedang keluyuran. Maka dia menemukan keindahan sebagai waliullah di sana. Maka dibawalah ke gerbang nomor 4, berbeda posisi. Setiap manusia punya identik kesalahan dan kebaikan. Pahami itu guni sifat. Maka Sunan Kalijaga sebelum jadi Sunan, dia merasakan menjadi Raden Said, Begalokojaya, Brandal Lokojaya, Sunan Kalijaga, Syekh Maloyo, Wong Agung Menak. Kenapa disebut dengan 4 nama? Karena mereka hakikatnya satu. Dalilnya apa? Suhudul wadah fil kasro, suhudul kasro fil ba. Dari tunggal menjadi banyak, dari banyak hakikatnya. Kenapa susah? Jadi makanya kalau kamu tirakat sedang bunyi, tolong perhatikan yang nasibmu yang di sana. Orang yang kaya itu kaya ilmu dan hati, bukan kaya harta. Sebetulnya arah kamu sana adalah dari, pernah gak suatu saat kamu makan sudah kenyang, 1 jam kemudian lapar, tahu gak? Pernah toh? Sebetulnya kau sedang memberi makan siapa? Sedang mentransfer siapa? Dirimu sendiri yang berada di alam. Kalau memang itu bisa pilih anwatun wal ayam walatas guru. Mereka yang coba baca surat Ali Imran ayat 169. Gue cek ngerti. Kenapa? Padahal itu sudah mankoto amaluna ila fisalasin, tutup hubungan amal, tapi si ono iku rezeki ini. Surat Ali Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati.
sebenarnya mereka itu hidup di situ hanya mendapat rezeki. Nah, iku nak gak dikias kowe ora ngerti dijebak kias iku mah. Mereka tidaklah mati melainkan hidup, tapi di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Jari ini nak wong mati wis ora ono rezekine ya. Ada lanjutan daripada itu dia. Terus rezeki sing model apa? Iku kabeh wong mati lho ya. Yang mati di jalan Allah, mati secara kodrat. Orang mati bunuh diri loh cah. Mati secara kodrat ingsun, mbok teko lara kemudian wis ketentuan takdir. Dia akan hidup di alam paralel selanjutnya. Mula kadang bejomu itu karena doamu sing kemarin. Bejomu karena doa anak-anakmu sing kemarin. Man koto ahal mana ila bisa. Kue lagi dolen, aku tak dolen le yo. Ojo lali, bapak iku sesuk ditransferi yo. Man kota amal lunai lapi salah. Putus hubungan amal kecuali 3 perkara itu diperhatikan. Sedekah jariah, ilmu sing manfaat, anak sing soleh, sing transferi. Opo ilmu sing manfaat? Nah, opo sedekah jariah, sedekah sing dialogno berkembang bungai. Hingga kue entuk terus, hingga kue urip alam selanjutnya. Makanya dulu kamu pernah hidup di Mojopahit atau Mataram, yang sekarang hidup lagi.